Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik anakku, kita teruskan pengajian tentang pengajian kitab hadis Jawahirul Bukhari ini. Saya sudah memilihkan beberapa hadis yang akan kita baca sekarang ini. Coba dibuka awal ya, halaman berapa ini? 70 ya, ini yang 70. Baik, babu man khassoh bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Babuman bab menerangkan orang khassa yang mengkhususkan, menspesialkan siapa man bil ilmi dengan ilmu, kauman kepada satu kaum, duna kaumin bukan kaum yang lain, karohiyatan karena khawatir atau takut atau tidak senang, Allah yafhamu kepada harus tidak faham siapa kaum. Siapa kaumin, bukan kauman yang pertama tapi kaumin. Yafhamu tidak faham siapa kaumin. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Qala telah berkata siapa Ali karramallahu wajhah, beliau adalah sepupunya Rasulullah sekaligus dia menjadi menantunya Rasulullah. Beliau berbeda dengan yang lain, biasanya yang lain diberi radhiyallahu anhu di belakang namanya, khusus untuk Ali diberi nama karramallahu wajhah. Karrama semoga memuliakan, Allahu siapa Allah, wajhahu kepada wajahnya Ali. Kenapa beliau Ali diberi gelar karramallahu wajhah? Karena beliau sama sekali tidak pernah kafir menyembah berhala. Beda dengan sahabat yang lain sebelumnya pernah kafir, tapi Ali alhamdulillah tidak pernah kafir, begitu langsung memeluk Islam mulai dari kecil sehingga wajahnya dimuliakan karena tidak pernah menyembah selain Allah sebelumnya. Lanjut, hadithu, berbicaralah kamu semua, annasa kepada manusia, bima dengan sesuatu, ya'rifuna yang tahu siapa nas. Atuhibbuna apa yang tahu, bukan yang tahu ya, yang kenal ya, arufa yang kenal. Bima dengan perkara ya'rifuna yang kenal siapa nas. Atuhibbuna apakah senang siapa kamu semua, ayyukadzab kepada harus didustakan, Allahu siapa Allah, wa rasuluhu dan
utusannya Allah. Artinya yang kalau berbicara itu harus sesuai dengan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka kenal sebelumnya. Hadis ini saya pilihkan bukan hadis ya. Apa ini? Perkataan sahabat, athar ya, perkataan sahabat, perkataan Ali bukan perkataan Rasulullah. Mengapa kata Ali? Kata Ali, kita kalau berbicara harus dengan yang mereka kenal, bukan kenal orangnya tapi kenal dengan topik pembahasan pembicaraan yang kita sampaikan agar mereka faham, agar mereka cepat menangkap isi pembicaraan kita. Hadis ini saya pilih anakku, sayang yang santri putra masih jarang yang datang, baru berapa orang, 4 orang ini ya. Saya pilihkan ini karena berkaitan dengan tren zaman sekarang, terutama yang sudah kuliah, biasanya yang kuliah, yang sekolah juga ada kayaknya. Yang kuliah itu biasanya kalau berbicara itu senang dan lagi kalau berbicara memakai istilah-istilah yang orang lain tidak paham. Dengan berbicara orang tidak paham, dia menganggap bahwa pembicaraannya adalah keren, pembicaraannya adalah bagus. Contohnya saya contohkan langsung ya, hadis ini saya pilihkan agar kalian tidak mengikuti mereka. Kalau berbicara itu melulu memakai kata-kata istilah populer yang biasanya diambil dari bahasa Inggris. Sehingga, tapi sayang ya, yang hadir ini tidak ada yang kuliah, belum ada yang kuliah. Tapi kalau yang SMA kayaknya banyak yang berbicara seperti itu. Contohnya, kalau Ana ini guys memang datang dari tempat yang eksklusif, motoris dan high jet. Sehingga karena motoris high jet, di behavior saya itu akan banyak tetangga kanan kiri itu yang memiliki properti yang kalau di sini ya sepele. Nah, istilah-istilah apa tadi, properti, guys, apa itu orang lain banyak yang tidak mengerti. Maka perkataan Ali tadi, berkatalah dengan apa yang mereka mengerti dan mereka pahami. Jangan sampai berkata-kata seperti tadi yang saya contohkan itu kelihatannya keren, bagus, ilmiah, tapi orang lain tidak mengerti. Ini saya pilihkan nomor 36 itu karena kita banyak yang begitu, bukan kita ya, kebanyakan yang melakukan begitu. Kalau berbicara ya orang lain tidak mengerti. Orang lain tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Senang memakai istilah-istilah yang dikira keren, bagus. Jangan begitu. Apalagi sekarang kayaknya sudah banyak kalau menyebut orang lain itu bukan kamu, kalian, teman-teman, adik-adik, bukan, tapi sudah guys.
Halo guys, ya. Itu dari bahasa guys itu dari bahasa Turin apa Genteng itu ya? Nah iya Turin. Jadi bahasa Turin yang jadi populer guys. Padahal guys itu aslinya adalah dari bahasa Inggris ya, guys. Guys. Jadi berarti dari bahasa Inggris guys atau guest itu tamu. Guest dari bahasa Inggris berarti bahasa Inggris itu meniru orang Turin ya. Ya. Orang lain tidak mengerti guys. Ya, guys. Ya. Guys. Sama kemarin saya bilang apa? Komen. Komen itu kan dari bahasa Inggris komen. Orang lain tidak mengerti komen. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia komentar. Komentar bahasa Indonesia komen. Baik, itu cukup ya pembahasan tentang hadis 36. Bukan hadis ya, perkataan Ali. Babul haya fi ta'allumil ilmi wa ta'limihi. Bab menerangkan malu di dalam belajar ilmu dan wa ta'limi dan mengajarkan ilmu. Kayaknya topik ini sudah saya singgung kemarin. Qala Mujahid bin Jubair at-Tabi'i la yata'allamu ilmah la yata'allamu, tidak belajar al-ilmah kepada ilmu, mustahyun siapa orang yang malu, wala mustakbirun dan bukan orang yang takabur. Wa qalat Aisyah, dan berkata siapa Aisyah, nikman nisa'u, sebaik-baiknya siapa perempuan, nisa'ul ansor, adalah perempuan sahabat Ansor, lam yamna'hunna, tidak mencegah hunna kepada nisa'ul ansor, al-haya'u apa rasa malu, ayyatafaqohna kepada harus belajar siapa nisa'ul ansor fid dini di dalam agama. Hampir sama bawahnya, lanjut an Ummi Salamah qalat ja'at, qalat berkata Ummi Salamah qalat ja'at, telah datang Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Beda ya, Ummu Salamah dan Ummu Sulaim beda. Harus teliti karena saya ingat kemarin, bukan kemarin, berapa hari yang lalu ada yang membaca Abu Bakar disamakan dengan Abu Bakar. Nah, itu beda Abu Bakar dengan Abu Bakar. Ummu Salamah dengan Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, maka berkata siapa Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, adalah tidak malu siapa Allah, fa alal minal haqqi, dari kebaikan, fahal maka apakah al mar'ati, dari atas perempuan, min guslin dari mandi, idah talamat apabila mimpi basah siapa perempuan. Idah talamat ketika apabila mimpi basah siapa perempuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at, apabila melihat siapa mar'ah, al-ma'ah kepada air, mimpi basah kemudian dia melihat ada air. Air apa? Bukan air hujan ya. Ya sudah ngerti semua air apa maksudnya. Faghattat Ummu Salamah, maka kerana malu, faghattat maka menutup Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah, yakni wajhaha, yakni memaksudkan, yakni wajhaha memaksudkan siapa yang bercerita ini ya, Ummu Salamah ya. Ummu Salamah wajhaha kepada wajahnya Ummu Sulaim. Jadi ketika Nabi menanyakan, apakah kamu melihat air Ummu Salamah, Ummu Salamah malu, kemudian ditutup wajahnya dengan apa ditutup ya, dengan kerudung ya, karena perempuan menutup wajahnya itu menunjukkan dia malu. Waqalat, dan berkata siapa
Waqalat dan berkata siapa Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa tahtalimu al-mar'atu, apakah bisa mimpi basah perempuan itu? Kalau yang mimpi basah, apa perempuan bisa mimpi basah juga Rasulullah? Bukankah yang mimpi basah itu biasanya Ustadz Sidi? Kola Kola menjawab Rasulullah, naam iya, kata Rasulullah, iya perempuan bisa mimpi basah juga, bukan hanya Ustadz Sidi. Taribat yaminuk, semoga beruntung apa sisi kananmu, yaminuki, fima yusbihuha, fima di dalam apa yusbihu menyerupakan apa maha kepada mar'ah. Artinya apa hadis ini saya pilih anakku ya, diartikan dulu. Hadis ini saya pilihkan untuk dibaca bahwa dalam urusan ilmu, bukan hanya ilmu, kebaikan apapun saja jangan malu. Tapi malu kalau sedang berbuat dosa. Ya, jadi dalam urusan ilmu jangan malu, apalagi berbuat baik yang lain, beribadah apapun saja jangan malu. Yang malu kalau sedang melakukan dosa. Saya pilihkan hadis ini ya. Kayaknya kemarin sudah saya singgung. Kalau sedang mengaji datang ke masjid, dakkah malu saya mau ngaji ke masjid, itu kan jauh dari rumah, dari pondok. Kalau ngaji mah malu. Tapi ayo ke pasar, sekarang hari pasaran, oh ayo berangkat ke pasar, tidak malu. Tapi kalau mengaji malu, itu salah. Sama kemarin kalau tidak salah bab silaturahim, ayo berkunjung ke rumah nenek, ke rumah kakek, ayo silaturahmi ke rumah paman. Ndak, malu. Nanti itu kan melewati rumah orang lain. Kalau silaturahmi mah malu. Tapi kalau ayo nonton televisi di rumahnya tetangga, ayo berangkat, semangat nonton televisi, tidak malu. Nah, ini artinya malu yang salah. Itu malu kalau melakukan apa? Melakukan dosa. Tapi kalau urusan mencari ilmu, bahkan bertanya, seperti siapa ini Ummu Sulaim, bertanya hal-hal yang kadang bersifat pribadi, sampai bertanya urusan mimpi basah. Ini Ummu Sulaim tidak malu kepada Rasulullah, ini pada Rasulullah. Sampai itu. Makanya kalau dalam urusan ilmu jangan malu bertanya ya, jangan malu. Bukan hanya ilmu, apa yang lain kebaikan boleh tanya apa saja. Sampai tentang mimpi basah, apa perempuan cewek bisa mimpi basah Rasul, begitu kata Rasulullah. Ya, kalau kamu melihat air, yang dimaksud air ini air hujan apa air jeding, nah itu rahasia. Sampai tanya itu, tidak malu karena urusan ilmu. Alhamdulillah oleh Allah saya diberi ilmu hal yang lebih ke dalam pembahasan perempuan, yaitu tentang pertingkahan darah-darah yang keluar dari perempuan, yaitu ada 3, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. 3 darah itu alhamdulillah saya punya pengetahuan ilmu tentang 3 hal darah itu, di mana 3 darah itu mengenai khusus pada perempuan, pada wanita. Alhamdulillah saya sudah mencetak buku karangan khusus tentang 3 darah itu, dan
sudah berapa episode saya baca, saya bahas dalam YouTube juga. Dalam YouTube kira-kira sudah episode 15 apa 16, belum sampai tuntas. Insyaallah permohonan saya kepada Allah setelah hari raya ini kembali menyambung untuk episode selanjutnya tentang darah-darah yang keluar dari perempuan tadi, sehingga kalian yang malu bertanya kasus pribadi terutama yang perempuan ini nanti bisa lewat tidak langsung ke saya karena malu, bisa lewat apa, sekarang sudah dibantu Allah, kita menemukan teknologi WhatsApp ya, sehingga orangnya tidak nampak, cukup lewat WhatsApp tanya konsultasinya. Insya Allah saya jawab, insya Allah saya jawab. Tentang kembali ke pembahasan kita, kalau dalam hal ilmu jangan malu. Ini diberi contoh oleh Ummu Sulaim, dia tanya Rasulullah sampai hal-hal yang apa ini, hal-hal yang lebih ke dalam ini. Untuk laki-laki yang di depan saya, untuk laki-laki apakah harus belajar itu? Itu kan untuk perempuan, saya kan laki-laki. Laki-laki tidak keluar haid, tidak keluar istihadah, tidak keluar nifas. Ya wajib juga karena kalian semua nanti pasti punya istri, sedangkan istri bagi laki-laki adalah laki-laki. Jadi kamu nanti kawin dengan laki-laki yang jawab tadi ya. Ya, siapa yang jawab tadi? Ya, jadi nanti kawin dengan laki-laki. Karena laki-laki kawin dengan laki-laki, nanti bermain anggar ya. 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 Kawin dengan perempuan, perempuan pasti mengalami istihadah, haid, nifas. Kalian juga nanti akan punya anak. Anak ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kalau anaknya tanya kepada kalian, Pak, saya keluar darah ini. Bapak kan sudah mondok, sudah belajar, gimana ini, Pak? Terus karena kamu tidak belajar, tidak bisa jawab, itu kan malu. Sudah mondok, sudah belajar kok tidak tahu caranya. Jadi tetap wajib belajar tentang hal-hal istihadah, haid dan nifas. Baik, lanjut. Dibuka, saya pilih-pilihkan ya, tidak urut, saya pilih-pilihkan 238 hadis 311 238 hadis 331 babi tolabil jalisis salih, bab mencari jalisih teman duduk as-solihi yang soleh. Solihi yang soleh, tidak saya artikan soleh ini karena kayaknya sudah menjadi bahasa Indonesia soleh. Kalau diartikan karena seperti yang kemarin sudah saya ungkapkan, bahasa Indonesia miskin. Soleh kadang diartikan dengan baik, as-solihi yang baik. An Burdatah bin Abi Musa an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salih, adapun perumpamaan teman duduk yang baik, yang soleh, wal jalisis su'i, dan perumpamaan teman duduk yang buruk, kama thali sahibil miski, adalah seperti perumpamaan orang yang punya minyak misik. Misik ini adalah nama minyak ya. Miski dari minyak misik. Minyak misik. Wa kiril haddadi,
dan orang yang memandi, menempa haddad besi. Kiril haddadi menempa, menempa atau memandi besi, bukan mandi, menempa atau bahasa Maduranya apanti. Apanti, bahasa Indonesianya apa ya? Menempa, mengolah besi. Kalau bahasa Maduranya manti, manti. Besi, tukang, bukan tukang besi, tukang mengolah besi. Layat di muka min sahibil miski. Jangan menjauhi kepada yang layak dimu, tidak layak dimu, jangan menjauh siapa sahibil miski kah kepadamu, min sahibil miski dari pemilik minyak misik. Misik ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya tidak ada diartikan misik langsung. Bahasa Inggrisnya musk, musk, musk. Ini adalah minyak wangi. Kalau zaman dahulu, kalau sekarang pakai kimia, campuran kimia. Kalau dulu minyak misik ini minyak yang diambil dari kelenjar hewan-hewan. Jadi langsung diambil dari hewan. Karena hewan, terutama singa, macan, itu kalau dia sedang mau kawin, dia mengeluarkan aroma yang harum. Aroma yang harum. Nah, aroma yang harum itu diambil langsung untuk dibuat minyak wangi. Itu misik atau mast. Ama tashtari, imma tashtari. Bisa jadi ada kalanya tashtari, membeli siapa engkau kepada misik, au tajida, atau menemukan siapa engkau rihahu kepada baunya misik. Wakirul haddadi, adapun penempa besi, tukang besi, pantih besi, yahriku badanakah, adalah bisa membakar apa kairul haddad badanaka kepada tubuhmu, au saubaka atau bajumu, au tajida atau menemukan siapa engkau minhu dari kairul haddad rihan kepada bau khabithatan yang busuk, khabithatan yang busuk. Baik, saya pilihkan hadis ini. Artinya kalau berteman itu berteman dengan orang yang baik. Kalian semua anakku, kenapa ditaruh oleh orang tua kalian di pondok pesantren? Padahal di rumah kalian kan ada mengaji, sekolah ada, pendidikan ada, mengaji juga ada, pasti ada di rumah kalian. Apalagi di Madura banyak sudah sekolah-sekolah. Bahkan ada yang saya tahu kalian datang dari kota. Rumah kalian kota, sementara di sini kan desa. Karena di kota maka pilihan sekolah-sekolah lebih lengkap, lebih banyak di sana daripada di sini. Kenapa ditaruh di pondok pesantren oleh orang tua kalian? Karena kalau sekolah di kota, di rumah kalian, pulang sekolahnya jam 12, nyampe sekolah jam 3 sore.
pulang sekolah bel pulang jam 12, nyampe ke rumah jam 3 sore. Ketika ditanya orang tuanya, anakku kok terlambat pulang sekolah? Iya bu, biasanya kan datang jam 12 lebih nak, kok sekarang jam 3 baru datang? Iya bu, tadi masih kerajinan tangan. Kerajinan tangan maksudnya pacaran. Iya, itu terjadi di kota-kota besar termasuk di Genteng ya. Iya, 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 ya. Jadi lingkungan-lingkungan itu sudah mempengaruhi. Sementara di pondok pesantren, kalian sekolah, habis sekolah langsung ke kamar, sholat duhur berjemaah. Setelah sholat duhur berjemaah istirahat sebentar. Setelah itu nanti siap-siap sekolah madrasah. Sekolah madrasah sudah siap-siap sholat berjemaah asar. Itu lingkungannya baik-baik semua, sehingga orang tua ingin kalian ditaruh di tempat yang baik. Begitu. Termasuk hadis ini, kalian anakku di pondok pesantren itu bermacam-macam teman. Teman-teman yang di pondok pesantren bermacam-macam. Di pondok pesantren ada yang temannya itu senang dan semangat mengaji. Mengaji belum dimulai, masih kurang 3 menit dia sudah berangkat. Maka cari teman yang seperti itu. Cari kamar yang seperti itu ya. Macam-macam teman yang begitu kamu dekati, kawani, akrabi teman seperti itu. Tapi kalau teman yang sudah di pondok pesantren, waktunya mengaji dia masih sholat tahajud. Sholat tahajudnya gimana? Ya. Ya jangan tersinggung, ini santri zaman dahulu bukan sekarang ya. Zaman dahulu dulu. Kalau sekarang insya Allah. Iya. Ya. Itu kalau waktunya mengaji. Kalau waktunya sekolah, ayo berangkat sekolah, sudah mau bel ini. Tunggu dulu, saya mau ke warung dulu. Jadi waktunya sekolah dia ke warung. Nah, itu santri yang sekolah zaman dahulu. Kalau sekarang insya Allah ya. Iya. Jadi teman cari teman yang soleh, penting. Di pondok pesantren juga begitu, harus cari teman yang semangat belajar, teman yang senang mengaji, teman yang alim, harus begitu. Karena teman itu mempengaruhi kalian semua. Makanya hadis ini diterapkan juga kepada bukan hanya di pondok pesantren, juga di kelas. Cari teman duduk yang rajin. Jangan duduk dengan teman yang begitu rajin juga masuk ke sekolah, tapi begitu duduk langsung dia sholat tahajud. Ya seperti itu. Jangan cari teman duduk seperti itu, cari teman duduk yang lain. Ini hadis ini diterapkan juga kepada lingkungan rumah tangga. Lingkungan rumah tangga. Makanya kemarin sudah dibaca. Insya Allah saya ingat yang baca hadis tentang lingkungan rumah tangga itu, saya ingat yaitu Aini. Bahwa laki-laki cari calon istri yang fadfar bidatid, istri yang punya kebiasaan baik dalam agamanya, sehingga suaminya bisa ikut baik karena istrinya baik. Istrinya rajin sholat, rajin sedekah, rajin silaturahim.
Jadi suaminya mencari istri yang rajin dan soleh. Sebaiknya kaum istri biar seimbang ini, biar seimbang. Kaum kalian kalau ada yang melamar itu orang yang siapa? Orang yang rajin, ya. Orang rajin, pinter, murah hati, datang dari desa Genteng, ya. Dia sudah bergelar ustaz, orangnya tinggi, kulitnya putih, ganteng, maka kalian harus mau. Alhamdulillah saya sudah dilamar oleh ustaz. Langsung terima itu. Jangan tunda lagi. Kapan ada kesempatan seperti itu? Langsung diterima. Nah, tapi kalau yang melamar itu orang yang tidak rajin tahajud, kikir, sudah orangnya hitam, jelek, bau, kemudian melamar kamu, tidak mau, tidak, nah, bilang gitu ya. Desanya tidak saya sebutkan, desanya rahasia, rahasia. Langsung jangan mau. Itu dalam rumah tangga, lebih kepada lingkungan. Kalau di desa sulit, ya bisa sekarang bisa. Kalau lingkungan kanan kiri rumah tangga, apalagi yang dari kota, lihat lingkungan. Kalau lingkungannya kayaknya semuanya rajin ibadah, 5 waktu langsung berangkat ke masjid, setiap hari lingkungan tetangganya baik, maka kamu baik tinggal di situ. Kalau lingkungannya saya tahu sendiri, bukan dari orang, tahu sendiri. Saya punya teman dulu dari kota Semarang. Kota Semarang. Bahkan dulu ada teman saya itu karena ingin mondok, sudah besar, sudah punya istri anak, kemudian dia mondok, pernah mondok di sini, mengaji ke Kiai Haji Syarqawi. Namanya tidak usah disebutkan, itu seangkatan bapak-bapak kalian. Kenapa saya tahu? Saya pernah datang ke rumahnya. Itu rumahnya di Semarang, tetangganya kanan kiri itu semuanya pemabuk. Bukan semua, mayoritas mabuk ganja. Jadi di gang-gang itu banyak anak muda yang teler ganja. Ganja, nonton film-film porno, sehingga dia terpengaruh, sehingga dia mohon maaf dia sudah kayaknya sudah almarhum. Alhamdulillah dia puasa terus dan mondok. Katanya di kampungnya itu sudah biasa mabuk-mabuk ganja, kalau sekarang narkoba, sehingga dia ingin mondok. Maka kalau kalian di rumah kalian seperti itu, usahakan pindah ya, pindah ke tempat lain, karena cari lingkungan teman-teman yang soleh, jalisis soleh. Sabda Rasulullah, kalau kita duduk dengan tukang pandai besi, kata Rasulullah, minimal bajunya terkena api atau badan tangan terkena api, kaki terkena api. Kalau tidak terkena api, minimal bau besi itu baunya busuk. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi. Kenapa? Kalau minyak wangi kan itu? Baunya harum, baunya harum. Kalau baunya minimal diberi kadang. Enggak, coba saya pernah mengalami di pasar beli minyak wangi, kan diberi contoh, ini ayo dioleskan minyak wanginya itu ke tangan, ayo nah, begitu. Jadi kalau kalau berteman, ini contoh saja berteman mendekati orang yang menjual minyak wangi. Ini contoh saja, contoh ya. Ini sabda Rasulullah.
Baik, itu sudah saya pilihkan hadisnya. Baik, saya pilihkan lagi hadis yang berikutnya sebelum kalian nanti yang membaca halaman agak ke belakang 547. 547 babu mutilil ghina bidini, bukan daini, dini diberi harokat, dini bukan daini, ya, dini. Babu mutilil ghina, bab menerangkan menundanya orang yang mampu bidini dengan hutang. Ina. Wa ta'jilu daf'ihi wasyakiri as-sabiri, dan cepat-cepatnya menyerahkan hutang, wasyakiri dan orang yang bersyukur, as-sabiri yang sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutillul ghadiyih, maaf salah, yang atas tadi bukan ghina tapi ghadiyih. Mutillul ghadiyih, adapun menundanya orang yang mampu. Menunda apa? Diberi keterangan di bawahnya, menunda membayar hutang. Zulmun adalah kedoliman. Jadi sudah bisa mampu membayar hutang tapi ditunda terus, itu adalah kedoliman, sabda Rasulullah. Insya Allah kalau santri tidak ada yang menunda bayar hutang ini. Kalau punya hutang langsung dibayar. Karena kalau sudah mampu tetap tidak membayar, itu adalah kedoliman. Karena santri putra maupun putri tidak ada yang menunda membayar hutang, makanya hadis ini saya pilihkan baca. Saya baca. Lanjut. Kalau bahasa Jakartanya saya tahu dari teman kenalan saya dulu, kalau ditagih utang itu dia membalas dengan tarsok. Tarsok. Mana hutangnya yang kemarin? Tarsok. Apa tarsok? Singkatan entar besok. Yang dijawab tarsok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-thaimu asyakiru. At-thaimu, adapun orang yang makan, asyairu yang bersyukur. Yang makan, yang bersyukur kepada Tuhannya, di Rabbihi ta'ala, alama an'ama bihi alaihi minat thawab, atas perkaraan ama yang telah memberi siapa Allah, siapa Rabbun, hi kepada Ta'im, alaihi atas Ta'im, minas thawab dari pahala. Al-ghaniyu adalah asyakiru yang bersyukur, asyakiru yang bersyukur. Yang tadi itu al-hasanu al-halalu fil mat'ami, makanan yang baik, yang halal di dalam makanan, yang bersyukur kepada Tuhannya, ya. Jadi tadi itu ke yang nomor 2 footnote-nya, yang sekarang asyakiru yang nomor 3, bersyukur kepada Tuhannya. Pahalanya bagaimana? Ini khobar dari Ta'im tadi, mithlus shaimi, adalah sama pahalanya dengan orang yang berpuasa, as-sabiri yang sabar. Sabar kepada alal ju'i, atas lapar. Jadi ini kalau kita makan nanti setelah buka puasa, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya dengan membaca doa sebelum makan. Doanya insya Allah hafal semua. Bagaimana doanya sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
ada benar. Jangan lupa juga sebelum makan baca doa buka puasa. Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona. Itu doanya. Dan setelah makan jangan lupa sebentar, doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahabadz dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa sebelum makan buka puasa. Setelah makan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Doa setelah makan yaitu apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona. Itu bersyukur. Wa ja'alana minal muslimin. Itu doa setelah makan. Kayaknya kalau doa setelah makan dan sebelum makan hafal semua sudah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan bersyukur tidak cukup berdoa itu saja, karena kita sudah kenyang, sudah lepas dahaga, kita gunakan tenaga kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, tambahi bersyukur dengan mengisi waktu-waktu dengan beribadah kepada Allah. Jadi setelah makan ditambahi ibadah kita. Solat, setelah solat maghrib kemudian solat sunnah. Setelah solat sunnah istirahat sebentar persiapan solat isya. Setelah solat isya solat tarawih. Setelah solat tarawih solat darus membaca Al-Quran. Setelah darus membaca Al-Quran kita ibadah tidur, ya tidur, istirahat penting. Jangan lupa ketika tidur diniati dalam hati, ya Allah saya niat istirahatkan badan saya agar nanti bisa bangun untuk melakukan ibadah sholat tahajud. Dengan tidur kamu tetap mendapat pahala, tidurnya dapat pahala. Itu saya pilihkan apa hadis ini untuk kalian. Baik, ini hadis yang berkaitan langsung dengan kita semua. Dibuka lagi hadis 8-10. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, datang siapa laki-laki kepada Nabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi, sesungguhnya saudaraku istatlaqa batnuhu adalah istatlaqa tidak jelas tawa turu ishala batnihi, sakit ya, sakit. Setelah kau sakit batnuhu apa perutnya, ahi saudaraku tadi sakit perut, melapor kepada Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam iskihi aslan, iskih meminumkanlah siapa kamu hi kepada ahi asalan kepada madu. Iskih meminumkanlah kamu hi kepada saudaramu yang sakit perut tadi asalan kepada madu. Fasako maka meminumkan siapa rojul hu kepada ahi saudaranya yang sakit perut tadi dengan madu sesuai petunjuk dari Rasulullah. Fakola maka berkata siapa rojul, dia datang lagi kepada Rasulullah setelah saudaranya diberi minum madu. Ini sesungguhnya saya sako itu telah memberi minum saya hu kepada ahi dengan madu maksudnya, tapi falam yazid maka tidak bertambah apa madu hu kepada ahi illa istitlaqon kecuali bertambah sakit.
tambah sakit Rasulullah. Ya, katanya suruh beri madu. Setelah diberi madu tambah sakit. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, sadaqallahu, maha benar siapa Allah, wa kadzaba, dan telah berdusta, batnu ahika, apa perut saudaramu. Batnu ahika, apa perut saudaramu. Bagaimana maksud hadis ini saya pilihkan untuk kalian. Di kitab syarah hadis keterangan selanjutnya saya baca, alhamdulillah, untuk memberi pahala, menambah pahala kepada yang telah memberi kitab kepada saya. Alhamdulillah, saya punya kitab syarah hadis Imam Bukhari, yaitu kitab namanya Fathul Bari. Saya itu mendapat gratis hadiah dari alumni yang dulu pernah mondok di sini. Alhamdulillah, dia terus menerus mendapat pahala selama ilmu dari kitab tadi terus diberikan kepada orang lain. Fathul Bari saya membaca di situ, kemudian proses dari awal ya, agar kalian paham. Ada orang saudaranya sakit perut. Karena sakit perut dia melapor kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah beri minum madu. Setelah diberi minum madu, kemudian ternyata perut saudaranya tadi tambah sakit. Dia melapor pada Rasulullah, ini setelah diberi madu kok tambah sakit Rasulullah. Maka oleh Rasulullah, itu yang bohong perut saudaramu yang sakit tadi. Yang benar adalah firman Allah ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl, fihi shifa'un linnas. Di madu tadi ada obat bagi manusia. Allah maha benar, yang salah itu perut saudaramu tadi. Kemudian orang itu pergi, kemudian terus diberi madu saudaranya yang sakit perut tadi. Alhamdulillah, kemudian menjadi sembuh. Artinya apa anakku? Saya pilihkan hadis tadi bahwa minum madu itu adalah hal yang baik dan bermanfaat sesuai firman Allah surat An-Nahl tadi, ada obat bagi manusia madu. Kalau ada efek belum langsung sembuh seperti tadi, tambah sakit perut, tambah mencret, maka terus minumkan terus. Karena mungkin belum maksimal, tetap diminumkan terus, jangan dihentikan. Itu tentang madu saya pilihkan. Hati-hati sekarang, hati-hati ya. Sekarang banyak madu palsu dijual murah. Bahkan saya tahu ada beberapa orang yang berprofesi membuat madu air, kemudian entah diberi ramuan apa-apa sehingga jadi madu kemudian dijual. Nah, itu madu palsu. Yang asli itu ya madu dari hewan tawon. Harganya mungkin sekitar 150-200. Madu satu botol besar madu. Kalian upayakan membeli yang botol-botol kecil, mungkin ada yang 50.000, mungkin ada, saya tidak tahu. Silahkan minum madu. Lebih baik kalau beli madu 150.000, mahal itu. Masa madu 150. Tapi kalau beli rokok 10.000, murah. 10.000 sehari, 10.000. Kalau sebulan sudah berapa? 300 sebulan. Beli rokok, wah murah rokok kok, coba 300 ya. Nah, yang melakukan seperti itu biasanya orang iya. Kalau minum kopi tidak terasa, saya bukan cerita orang, saudara saya, bukan saudara, kenalan saya, minum kopi sehari di mejanya harus disediakan oleh istrinya 1 gelas besar.
minum kopi terus segelas besar. Kalau tidak ngopi setiap pagi kepalanya jadi ngantuk, pusing gitu katanya. Padahal kopi segelas itu kalau dinilai dengan uang berapa sudah itu? Ada 5.000 ya. 5.000 kalau kali sebulan sudah berapa? 150 sudah dapat madu satu botol untuk kalau madu satu botol 150 satu bulan tidak habis. Tapi kopi 150 satu bulan habis. Nah, kalau kopi mungkin masih ada efek bagusnya karena itu alami. Tapi kalau rokok, ah, ah. Baik lanjut. Ah, saya kira sudah itu ya yang bacaan saya yang saya pilihkan sudah. Sebentar saya lihat jam saya. Oh, tidak terasa. Alhamdulillah sudah jam 8 kurang 3 menit. Jam saya berarti sudah selesai ini anakku. Sudah selesai. Tinggal bagian kalian untuk membaca. Tolong dipersiapkan apanya tadi kemarin. Mic-nya. Silahkan disiapkan mic-nya. Saya sudah selesai membaca. Sudah jam 8 kurang sedikit. Mic-nya sudah siap. Baik, sambil menunggu mic silakan, tidak apa-apa dibaca saja yang putra apa putri duluan ini. Putri seperti biasa. Ya, sudah ada mic-nya. Oh ya, sudah siap. Oh, ini sudah siap. Yang putra saja karena lebih dekat. Ayo silakan yang putra dibaca halaman berapa agar yang lain menyimak. Silakan. Tidak ada putri. Oh ya putri, silakan putri. Oh iya, yang putra kayaknya lagi berhalangan semua karena kena menstruasi ya. Ya. Menstruasi ya, bukan menstruasi. M itu bukan menstruasi tapi mencret. Silakan yang putri karena yang putra lagi M semua ini. 497. 728. Oh iya ya sudah ketemu. Yang putra dibuka halaman 497. Kalau kitabnya beda nomor hadis 728. Silakan dibaca. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu meriwayatkan Nabi an Radhi Yana, maka jelas siapa ladika kepada kebaikan, maka adapun orang indah
di sisi Allah, hasanatan dengan satu kebaikan, kamilatan yang sempurna. Fa'in, maka jika huwa adapun iman, hema adalah berniat siapa iman, biha dengan kebaikan, fa'amilaha maka ila sab'ini atiyatin kepada 700 kali lipat, ila adafin kepada kalimat gandaan, kasyiratin yang banyak. Waman dan adapun orang hema adalah berniat siapa man bisai'atin dengan keburukan, falam yu'malha maka tidak mengamalkan siapa man kepada keburukan, kata behe maka mencatat kepada keburukan Allahu siapa Allah iman indahu di sisi Allah, hasanatan dengan satu kebaikan, kamilatan yang sempurna. Fa'in maka jika huwa adapun iman hema adalah berniat siapa iman biha dengan keburukan, fa'amilaha maka mengamalkan siapa iman kepada keburukan, kata behe maka mencatat kepada keburukan Allah siapa Allah lahu bagi iman sayi'atan dengan keburukan wahidatan yang satu. Bagus. Ini hadis yang cukup panjang dan bisa dibaca. Bagus. Siapa namanya ini ya? Wasilah ya, Wasilah. Bagus. Wasilah. Hadisnya panjang dan bisa dibaca dengan benar. Ini bacanya tadi masih pakai metode yang saya pakai, yaitu metode Spurgeon, tapi sudah bagus dan benar membacanya. Saya tertarik untuk menjelaskan hadis ini bahwa Allah sebetulnya sangat murah. Kalau kita berniat bagus, itu sudah diberi pahala 1. Kalau niat bagus tadi, baik tadi, kita kerjakan, pahalanya bukan 1 tapi berapa? 10 sampai 700. Kenapa sampai 700? Tergantung dari benar dan ikhlasnya niat. Misalnya nanti sore setelah berbuka puasa saya akan sholat sunnah maghrib, sholat sunnah sebelum dan sesudah maghrib. Maka dengan berniat seperti itu kamu sudah mendapat pahala 1. 1 apa? 1 kilo, 1 ton, tidak tahu ukuran pahala, yang tahu hanya Allah. 1 pahalanya 1. Kalau kamu lakukan sholat sunnah maghrib itu, maka kamu mendapat pahala 10 sampai 700. Kenapa tidak sama? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 100, ada 150, ada 200. Tergantung ikhlas dan benarnya kamu dalam melakukan sholat tadi. Tergantung sampai 700. Demikian murahnya Allah. 1 lipat 700. Kalau kamu berniat, sekarang kamu punya jajan apa? Misalnya kamu punya jajan kacang goreng atau kerupuk seharga berapa? Seharga 5.000. Kemudian wah ini banyak ini, nanti saya bagikan ke teman satu kamar. Harga kerupuknya berapa tadi? 5.000, kamu bagikan satu-satu sehingga sedekahnya 4.000, yang 1.000 kamu makan. Maka 4.000 tadi kalau jadi kamu sedekahkan, pahalanya bukan 4.000 tapi berapa? 40.000. 10 kali lipat, minimal 40.000 sampai 700. Tergantung ikhlasnya kamu. 700 kalau 4.000 kali 700 berapa ya? 4 kali 700. Saya yang pintar matematik, yang ustadz ini, 4 kali 7 28.
28 ribu. 28 ribu. Banyak ya sampai 28 ribu. Bukan 28 ribu, 280 ribu. Dari uang 4 ribu menjadi 280, saking banyaknya. 700, bukan 28, 2.800.000 ya, nolnya ya. Sangat banyak. Jadi sedekah sedikit kalinya sampai 700, Masya Allah. Saking murahnya Allah. Sebaliknya kalau kalian berniat buruk, nanti sore karena ini lagi libur, nanti malam setelah darusan saya mau darusan film porno saja ya. Misalnya film porno, mumpung ini lagi sepi, tidak ada yang lihat, saya mau darusan film porno. Tadi malam sudah sampai juz 3 kayaknya ini. Maka mau lihat film porno. Niat seperti itu dapat dosa apa tidak niatnya itu? Tidak dapat dosa karena hanya berniat. Tapi kalau kamu lakukan terus sungguh, setelah darusan Al-Quran langsung darusan film porno, maka kamu dapat pahala 10 apa 700? Satu. Itu saking murahnya Allah, maka perbanyaklah mulai sekarang berniat baik. Niat saja mulai sekarang. Perbanyak berniat baik karena sudah berpahala 1. Apa niat baik nanti kalau sudah di rumah? Saya akan silaturahim ke rumahnya nenek 1, ke rumahnya kakek 2, ke rumahnya 3, ke rumahnya tante 4. Nanti saya akan bantu mencucikan bajunya nenek 5. Sudah banyak pahala. Padahal belum dilakukan sudah dapat pahala. Kalau yang laki-laki nanti kalau sampai di rumah saya akan bantu membetulkan genting-genting yang bocor punyanya paman. Sudah dapat pahala. Besok kalau sudah di rumah saya akan bantu untuk membetulkan pagar-pagar di rumahnya bapak dan ibu. Sudah dapat pahala. Kalau hari raya bapak dan ibu, saya niat hari raya biasanya ibu tidak keluar-keluar dari dapur karena menyiapkan masakan untuk keluarga. Saya berniat, saya suruh istirahat, ibu, sekarang kamu sudah sepuh ibu, kamu istirahat. Silahkan ibu istirahat. Ibunya jawab, nak, kalau saya istirahat siapa yang masak? Kamu jawab tampil, jangan khawatir ibu, saya yang masak. Langsung tampil begitu. Ibu sudah sepuh, istirahat saja bu, saya yang masak. Niat seperti itu dapat pahala apa tidak? Dapat. Niat saja sudah dapat pahala. Perkara nanti masaknya jadi keasinan, atau ini kok asin, ini kok tidak ada rasanya, ya tidak apa-apa, yang penting niatnya sudah baik. Begitu. Begitu saya ulasan dari hadis yang dibaca siapa tadi? Wasilah ya. Wasilah. Baik, yang nomor 2 masih kurang 2. Silahkan yang berikutnya, hadis nomor berapa? Agak cepat. Mic-nya diedarkan kepada yang membaca. Gimana yang nomor 2? Pakai bahasa Madura tidak apa-apa. Oh ini ada yang ini ada ada. Oh iya ya, tidak apa-apa. Tidak usah pakai mic, tidak apa-apa. Karena lama nanti ada mic-nya yang
lewat dalam. Nah, ya silakan pakai, tidak usah pakai mic, silakan dibaca. Ayo, halaman berapa? Saya pandu, yang lain biar mendengar. Halaman 612, hadis 612. Yang lain silakan dibuka hadis 612. 612. Miring mouse. Halaman 446 bagi yang belum mendengar, mengetahui halaman 446. Hadis 612. Miring mouse. Bagus. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Ini membacanya tidak memakai metode Superjet, memakai metode biasa, tapi benar. Bagus. Ya, namanya yang jelas bukan wasilah ini. Namanya siapa? Vera. Iya. Vera dari Genteng apa dari mana? Oh, Amparaan. Vera, bagus Vera. Membacanya bagus, sudah berani juga. Otomatis tinggal satu, karena 2 orang sudah membaca, tinggal satu. Yang putra karena berhalangan lagi M semua, yang ketiga tetap yang putri. Silahkan, tinggal 1 orang. Siapa? Sama dengan Vera tadi, boleh pakai bahasa Madura, tidak memakai cara membaca metode Superjet, boleh. Silahkan, halaman berapa yang tinggal 1 orang? 600 telok ya, hadis 633 halaman 633 halaman 456 ya. Yang lain halaman 456 hadis 633. Baik, silahkan dibaca. Kayaknya mic-nya sudah bisa, sudah dibetulkan oleh Al-Ustadz Al-Ahmad. Ya. Ayo, mic-nya dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mutasyabihuna tining panikabab di dalam narangakina banyak-banyak orang laki senyerupa aki bin nisa'i kalaban orang bini. Anibni Abbasin ngejareta aki dari Ibnu Abbas radhiyallahu muka-muka ridha Allahu pasara Allah anhuma dari kadisa Ibnu Abbas qala tabu pasara Ibnu Abbas la'ana ala'nat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina daka banyak-banyak senyerupani pasara al minar rajali dari banyak-banyak orang laki bin nisa'i kalaban orang bini wal mutasyabbihati ban banyak-banyak orang senyaropa pasara al minan nisa'i robana dari orang bini birrijali kalaban orang laki. Bagus. Ini membacanya juga pakai bahasa Madura, bukan metode Superjet,
tapi sudah benar, bagus. Oh iya, lupa tepuk tangan. Alhamdulillah. Iya. Wah, bagus. Ini mendapat tepukan aplaus yang meriah. Siapa namanya ini tadi? Dila. Dila. Mila. Oh iya, Mila. Dari mana Mila? Ambaraan lagi. Dari kemarin yang Putri kok tidak ada yang membaca dari Desa Genteng ya? Iya. Dari Ambaraan, Pontianak, Surabaya. Dari Genteng kayaknya belum ada ini. Iya. Baik, saya terangkan. Jadi kalau laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Dengan apa menyerupai itu? Dengan tingkah laku dan baju pakaian penampilan. Jadi kalau baju penampilan yang biasa dipakai perempuan tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Sebaliknya baju dan pakaian yang biasa dipakai laki-laki tidak boleh dipakai oleh perempuan. Itu ya. Apa contohnya? Contohnya yang saya tahu apa ya? Apa perempuan yang biasa pakai pakaiannya laki-laki? Apa yang sering dipakai laki-laki itu ya? Hah? Sarung. Oh ya betul, sarung. Ada sarung yang berbatik-batik yang biasa dipakai oleh perempuan, ada kadang dipakai oleh laki-laki. Tidak boleh itu. Ada laki-laki yang pakai sarung yang dipakai oleh perempuan, tidak boleh. Sebaliknya perempuan kayaknya ada ya, mungkin dapat pemberian dari orang sarung yang khusus laki-laki yang kotak-kotak ini kemudian dipakai oleh perempuan. Nah, itu ada santri putri yang pakai sarung kotak-kotak? Tidak ada ya, tidak ada. Tapi kalau santri putra yang pakai sarung bunga-bunga yang perempuan, ada tidak santri putra? Ada ya, tidak ada. Iya, tidak boleh itu, tidak boleh. Nah, selain sarung apa yang sering dipakai kacau itu ya? Kaos ada ya. Oh, kalau kaos kayaknya tidak ada yang khusus laki-laki perempuan, tidak ada ya. Kaos itu netral. Netral, kaos laki-laki dan perempuan. Aksesoris apa yang biasa? Kalung. Oh, betul kalung. Ada laki-laki yang dengan bangga memakai kalung. Padahal kalung itu khusus untuk perempuan. Ada laki-laki saya tahu. Sering dulu ketika naik taksi, supir kernet itu pakai kalung. Karena pakai kalung, karena dia pamer ingin dilihat orang, maka kancing bajunya dibuka. Sehingga tampaklah apa? Kalungnya berikut rusuk-rusuk dadanya yang kurus. Nah, begitu kalung. Juga saya tahu betul, ada laki-laki yang dengan bangga memakai gelang. Ada itu laki-laki bangga memakai gelang. Tapi gelang untuk perempuan ada, bangga pakai gelang. Gelang itu untuk laki-laki apa perempuan ya? Perempuan. Kalau laki-laki pakai gelang itu berarti menyerupai perempuan. Karena menyerupai perempuan, mungkin dia sebetulnya perempuan cuma sedang duduk dengan laki-laki. Kalau ditanya namanya, siapa namanya Mas Hoiri? Siapa Mas Hoiri? Kalau sampai 3 kali dia mangkel, siapa namanya? Hoiria. Iya. Iya. Iya.
Ya ada istilah ya bahasa Indonesia kalau laki-laki bercorak perempuan, memakai sifat-sifat perempuan itu namanya apa ya? Bencong, bencong. Bahasa Indonesia bencong ya. Tapi kalau perempuan bercorak laki-laki apa namanya? Tomboy, ya. Tomboy. Karena saya punya teman itu biasanya dia pakai celana jean. Celana jean itu kan levis untuk laki-laki. Kemudian dia pakai kaos pendek. Celana jean, kaos pendek. Dan dia karena tomboy senang memakai sepeda motor yang dipakai laki-laki. Sepeda motor laki-laki itu yang apa itu kalau sekarang Mega Pro, Ninja, Satria, sehingga kalau helmnya dipakai sudah tidak kelihatan dia bahwa dia seorang perempuan. Seperti itu dilaknat, tidak boleh tampil seperti laki-laki, pakai baju laki-laki. Dan ada yang rambut perempuan itu kan panjang, itu dipotong pendek seperti laki-laki, itu namanya tomboy, tidak boleh. Tomboy. Tapi ada kalau laki-laki rambutnya pendek apa panjang? Pendek. Paling tidak ya pendek ya. Tapi ada laki-laki yang rambutnya panjang, ada tidak? Ada. Jadi di jalan-jalan ada laki-laki sebetulnya tapi rambutnya panjang. Ketika digoda oleh orang, dicolek, dikira dia cewek, ketika menoleh janggutnya panjang, apa? Langsung kaget yang nyapa, Bu, ternyata ceweknya ada kumis dan janggut. Begitu anakku, sudah cukup. Alhamdulillah sudah 8:30. Saya kira cukup pengajian kita hari ini. Saya akhiri, kita tutup. Terima kasih kepada kalian semua sudah mau mengaji bersama-sama, mengambil hikmah pelajaran dari hadis Nabi. Karena kalau kalian orang menganggap terima kasih saya ini biasa-biasa, tidak tulus, tidak hanya basa-basi, hanya pemanis basa-basi kata, tapi saya ungkapkan ini dengan tulus ikhlas. Saya berterima kasih kepada kalian semua. Kalau saya mengajar sendirian, tidak ada kalian di depan saya dan tidak ada yang putri juga, saya mengajar sendirian dari tadi. Orang lewat, kok itu mengajar sendiri, sejak kapan terkena gila? Begitu orang. Makanya karena ada kalian saya sungguh berterima kasih karena kalian sudah bisa mengaji bersama saya di sini. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.